Hoi. Entit. Sing ngimpor beras janjine orang ngimpor kuwi sapa? Entit. Sing impor aku yo mang yo tak akoni yo mang yo karepmu piye? Entit. Sing nyalonke anake dadi wakil kuwi sapa, Entit? Sing nyalonke aku yo mas yo tak akoni yo mas yo piye karepmu? Entit. Pemimpin sing seneng main drama kuwi sapa? Entit. Sing seneng main drama aku yo mang yo tak akoni yo mang yo kowe arep ngopo? Entit. Sing bangun politik dinasti iku sapa, Entit? Sing bangun aku yo mas yo sakarepku yo mas yo kowe arep ngopo? Remuk. Hidup lagi susah-susahnya dengar kabar ini kok Pilpres ini sebagai pemilu yang paling buruk. Loh, paling buruk gimana toh? Justru ini pemilu yang paling bagus loh menurut saya loh. Bagusnya bagaimana? Loh, nggak tahu toh. Lawang setiap saben hari itu ada yang ngasih bantuan, nggak punya kaos dikasih kaos, nggak punya makanan minyak ada yang ngasih, ini bagus nih. Lawang malam buruknya itu di situ, itu kan menunjukkan bahwa namanya money politik itu semakin kentara, semakin jelas-jelasan. Malah ini kepala rumah tangga ini muter-muter ngedum bansos, ya kan? Kan saya sosial, saya kan bagi-bagi berkah, itu ya hak saya. Iya, itu bagi berkah itu kalau punyamu sendiri. Lah wong itu punyanya rumah tangga loh. Masa didom-dom atas nama kamu? Gimana? Ini justru bagus, ini malah pemimpin yang istilahnya itu turun secara langsung, tidak merepotkan apa yang ngurusin gitu loh, malah bagus loh, ini malah menjadi suri tauladan loh. Gimana Pak Adi ini itu tuh? sebagai pencitraan yang pencitraan. bagus, pencitraannya bagus. Wah, itu ngedum sendiri, bagi sendiri. Loh, ini bukan pencitraan lah. Kalau pencitraan itu kalau kulitnya bekisi dikasih itu biar mulus loh. Ini malah mengeluarkan keringat sendiri. Saya bukan ambelani loh, tapi ini loh dengan adanya Lekdar sebagai kepala rumah tangga di sini itu hebat. Oh ya, hebat betul. Itu yang apa harusnya itu beras itu berada di gudang, di bulog, di dum-dum buat bansos supaya pada milih anaknya yang jadi wakil. Itu kan hak saya kan jadi kepala rumah tangga. Nggak ada loh, ini nggak ada instruksi untuk milih anaknya Lekdar loh, jangan ngawur loh kalau ngomong loh ya. Nah, ini nggak nyuruh kok, cuma kasih aja kok. Nah, kalau seandainya yang dikasih itu pada milih, ya itu kan haknya, nggak ada maksaan waktu ngasih. Lekdar juga nggak maksa, milih anak saya, nggak seperti itu. Iya, nggak maksa, tapi karena memang ya terserah awuran kabeh lah. Loh, jangan muter kayak gitu. Loh, kita harus adu gagasan dong, gitu loh. Ya, tapi itu memang tidak memaksa, tidak ada paksaan memilih, tapi yang memanfaatkan fasilitas rumah tangga, ya toh, untuk dipakai supaya menarik simpati, itu sudah wujud pelanggaran. Ngarang lagi. Harusnya itu pakai pribadimu gitu. Loh, nanti yang namanya fasilitas itu ya digunakan, kalau nggak digunakan nanti mubadir. Jangan ngawur lagi. Kalau ngomong seenaknya. Dan nanti
sudah difasilitasi, nanti menggunakan miliknya Ledar sendiri, nanti dikira tidak menghargai yang memberi fasilitas. Gimana toh? Setelah dibagi-bagi semuanya ya, sekarang akibatnya jadi naik harganya. Ya kan? Karena yang dipakai sudah dipakai, dibagi-bagi kemarin. Malah bagus toh naik itu, berarti itu membuat istilahnya apa ya? Para petani kan juga diuntungkan dengan harga beras naik. Ya memang. Memang kamu sukanya petani itu hidupnya miskin. Ya jangan, petani itu harus kaya. Nah, ya kaya. Dengan naik kan otomatis mengangkat derajat martabat dan ekonomi para petani. Tapi apa gimana? Kalau harga beras naik itu dari petani harganya juga naik. Ya nggak mesti, karena pertanian atau perdagangan beras di sini dikendalikan oleh pasar. Pasar yang mengendalikan itu siapa, Pak? Ya mestinya ada kepala. Saya kan kepala itu ya ini loh. Tahu enggak? Kepala itu isinya otak. Lah, otak itu untuk berpikir. Jadi ya saya harus berpikir bagaimana siapa yang cepat dia yang dapat gitu. Belum lagi ini ya, setelah pilihan ketua rumah tangga ini nanti selesai, ini ada pemilihan tingkat daerah, kepala rumah tangga daerah. Dan terus apa? Yang dipermasalahkan apa? Iya, ini yang jadi menjadi masalah apa yang gitu loh? jadi masalah ini. Bapak kepala rumah tangga ini kan mau membangun dinasti. Kamu nggak tahu, ini dimungkinkan nanti si anaknya itu yang jadi ketua umum itu. Anaknya yang jadi ketua umum ini kalau nggak di Solo tempat lahirnya, di tempat lahirnya juga di Depok itu. Ini nggak tahu. Memang sekarang itu dibutuhkan pemimpin yang generasi muda. Loh, zaman perjuangan dulu itu yang mimpin mesti yang muda, yang larinya masih cepat, pola pikirnya sacet, nggak perlu banyak pertimbangan. Itu pembangunan nanti akan cepat melejit, del gitu. Memang bagus, anak mudanya bagus. Belum lagi istrinya Mas Ketua, katanya itu ada kemungkinan nyalon di itu daerah di Sleman itu. Loh ya nggak apa-apa toh. Belum lagi mantunya lagi. Gini loh, itu nanti kan haknya masyarakat memilih. Kalau nggak suka ya nggak usah dipilih, gitu aja. Nggak suka ya nggak usah dipilih. Kalau suka, track recordnya bagus, ya dipilih nggak apa-apa. Gini Mas Adi, saya kan sebagai kepala toh, orang tua mana toh yang nggak ingin anak-anaknya saya tempatkan di mana-mana, itu kan keinginan orang tua kan wajar-wajar saya. Lah seperti ini, karena dia memegang kekuasaan, terus menempatkan anak-anaknya, keluarganya, kroni-kroninya di sini, itu yang namanya nepotisme. Gini, seandainya Mas Adi ini umpamanya seorang guru, terus punya anak sekolah juga di keguruan, terus akhirnya pun jadi guru, terus ada tetangga saya yang mandor bangunan, terus punya anak jadi kuli bangunan, akhirnya jadi pengawas bangunan. Terus tetangga saya sebelah ada yang polisi, anaknya daftar polisi, apakah itu disebut nepotisme? Ya enggak toh, nepotisme kok milih-milih. Itu kan cara bangunnya. Kalau bangunnya gimana? Usaha di keluarga nggak apa-apa. Ini di lingkungan kita loh, di semua masyarakat yang lain itu juga berhak. Bingung cara bangunnya gimana ya, kalau dengar ini kan bulan Ramadan, sahur ya bangun gitu loh. Aneh banget ini. Itu aja kok dipermasalahkan. Kalau bangunannya sulit ya udah jamnya gitu, otomatis bangun sendiri. Gini loh, perkara anak muda, perkara anaknya itu nggak masalah, asalkan ya toh. Ya jadi katanya nggak masalah. Ya, omongan manusia itu yang dipegang omongannya loh. Anak muda itu bagus, tapi dia kan anak muda. Kalau anak muda bagus, anak cewek cantik ya biasa itu. Betul. Anak muda yang laki-laki yang bagus itu kalau dia bisa berdiri sendiri bagus. Lah ini anaknya berdirinya enggak diberdirikan dia. Anaknya ini normal semua, berdiri ya sendiri, bangun sendiri, kakinya juga dua jalan gini. Saya tempatkan di sini
saya tempatkan di sini, saya tempatkan di sini. Loh, Mas, mumpung saya jadi Nah, ini loh. kepala. Sampai itu tak bela nih kok mumpang. Iya loh. Kan Mas Mamang membela saya. Saya merasa terbela toh. Tapi kata mumpungnya jangan dikeluarkan. Di sini sampai itu tak bela. Saya rugi bela-bela kok. Kata mumpung. Ini ternyata dikritik-kritik itu nggak paham ini. Sebenarnya bukan nggak paham. Pantes kok diam saja. Dia itu karena ya beban. Bukan. Loh, jangan Ya enggak. Karena sendiri. Dia makanya kalau ada kritik diam saja. Ternyata nggak mudeng. Dibelai juga nggak mudeng. Dikritik juga nggak mudeng. Beliau itu punya prinsip. Prinsipnya. Prinsipnya itu adalah seperti avatar. Kalau avatar itu adalah pengendali air. Ya. Kalau Lektar ini pengendali suara. Alias dirjen. Juga. Nah, gitu. Pengendali suara. Saya juga Apalagi? pengendali kekuasaan loh. Semuanya yang mengendalikan saya loh. Jangan ngomong seperti itu. Ya gimana? Ini anaknya itu kan berpotensi seperti menantu. Ya. Istrinya Mas Ketum ini kan juga sekolahnya luar negeri. Bukan hanya S1 loh, S2 loh, S2 aja nggak pilek loh. Oh, padahal bapaknya ditanyakan, ijazahnya mana? Loh, anak-anaknya itu lulusan luar negeri semua. Iya, bagus itu lulusan luar negeri. Tapi dia duduk di posisi itu Kan karena nggak duduk aja loh, kadang berdiri, kadang lari-lari gitu loh. maksudnya itu apa ya? Menempati posisi itu karena privilege dari orang tuanya, ya kan? Oh. Dapat dari orang tuanya yang dia bilang tadi mumpung. Kalau saya lo ya, kalau saya itu Gimana ada kalau sebuah kata mutiara mengatakan, kalau sudah duduk lupa berdiri loh Mas. Jangan ngomong kayak gitu. Itu bukan kata mutiara, itu Lah? pengakuan. Pengakuan saya. Ini namanya Pak Kepala Rumah Tangga ini punya prinsip. Iya, prinsip. Tidak seperti yang saya jenengan sampaikan, ini mencela-mencela, keluarganya mencela, bukan mencela-mencela. Ini prinsip dalam berpolitik itu seperti itu. Yang namanya prinsip itu punya pegangan yang kuat, tidak mencela-mencele. Prinsip kok besok begini, prinsipnya mana? Ini prinsip, ini memang pegangannya juga kuat, kuda-kudanya kuat, Iya. tetapi atasnya itu lentur. Karena prinsipnya itu adalah prinsip Tai Chi. Jadi prinsipnya itu lentur. Iya, prinsipnya lentur. Nah, begitu. Jadi ini dalam politis itu dinamis, paham dinamis? Oh iya. Memang politik Mas, itu Mas, dinamis apa? yang jenengan perlu ketahui, saya itu orangnya nggak mencela-mencela loh. Tapi saya mencelat-mencelit. Ini dibela di mana toh? Sampai itu tak bela, malu-maluin aja. Jenengan bela kula toh.